Kisah ini dimulai dengan sebuah potret hubungan yang tampak ideal namun menyimpan lapisan kelam yang tidak terlihat di permukaan. Di sini kita diperkenalkan pada Malcolm, seorang dokter berusia 40 tahun yang memiliki selera tinggi terhadap seni. Dan Liz, seorang pelukis berbakat berusia pertengahan 30-an. Hubungan mereka bermula dari kegaguman Malcolm terhadap karya lukisan Liz, yang kemudian berkembang menjadi obsesi terhadap sang seniman itu sendiri. Dan kini, setelah 1 tahun bersama, mereka memutuskan untuk merayakan momen spesial tersebut dengan cara yang klasik, melarikan diri dari kebisingan kota, menuju sebuah kabin terpencil milik keluarga Malcolm di tengah hutan. Premisnya sederhana guys, sepasang kekasih yang mencari ketenangan dan privasi. Namun seperti yang sering terjadi dalam kisah semacam ini, isolasi seringkali menjadi awal dari malapetaka. Sebelum keberangkatan ada satu momen kecil yang menjadi pertanda buruk. Liz sempat bercerita kepada sahabatnya Maggie tentang rencana perjalanan ini. Maggie dengan insting tajam seorang teman merasa ada yang janggal. Ia mempertanyakan status Malcolm yang sudah matang secara usia dan finansial namun belum berkeluarga. Maggie setengah bernada serius memperingatkan Liz untuk berhati-hati. Ia curiga bahwa Malcolm mungkin menyimpan rahasia besar seperti keluarga yang disembunyikan dan liburan ini hanyalah kedok untuk perselingkuhan. Liz yang sedang dimabuk asmara menepis kecurigaan tersebut dan menganggapnya angin lalu. Ia percaya sepenuhnya pada Malcolm. Perjalanan pun dimulai, mobil mereka membelah jalanan sepi hingga akhirnya tiba di lokasi. Kabin itu berdiri sunyi dikelilingi pepohonan rimbun, danau yang tenang, dan suara gemercik air terjun. Bagi Liz yang seorang seniman, tempat ini adalah surga visual. Namun, ada aura dingin yang menyelimuti tempat tersebut. Begitu sampai, Malcolm langsung memasang salah satu lukisan Liz di dinding. Sementara itu, Liz yang sedang berkeliling menemukan sebuah kue di atas meja makan. Malcolm dengan santai menjelaskan bahwa kue itu adalah jamuan selamat datang yang dibuat oleh penjaga kabin. Eksplorasi Liz berlanjut ke bagian belakang kabin, di mana ia melihat bangunan lain yang agak terpisah. Malcolm menjelaskan bahwa itu adalah tempat tinggal sepupunya Darren. Namun nada bicara Malcolm berubah tidak suka saat membicarakan Darren, menyebut adiknya itu sebagai orang yang kasar dan menyebalkan. Keanehan pertama mulai terjadi saat Liz sedang sendirian di kamar mandi. Sebelumnya, Liz sempat iseng menggambar simbol hati pada kaca jendela yang berembun. Saat ia sedang mandi, di kaca yang berembun sebuah jari tak terlihat menggambar simbol hati yang serupa, seolah menjawab pesan dari Liz. Sayangnya Liz tidak melihat kejadian tersebut. Ia hanya mendengar suara-suara samar dari balik dinding yang ia anggap sebagai suara dari Malcolm. Malam harinya, suasana romantis yang sedang dibangun Malcolm dan Liz hancur seketika. Bel pintu berbunyi nyaring, diikuti ketukan pintu yang tidak sabar. Malcolm dengan terpaksa membuka pintu dan menepati mimpi buruknya menjadi nyata. Darren datang berkunjung bersama kekasihnya Minka. Tapi di sini, Minka tampak diam 1000 bahasa, yang menurut Darren disebabkan karena Minka tidak fasih berbahasa Inggris. Darren kemudian menarik Malcolm ke ruangan lain untuk pembicaraan serius, meninggalkan Liz dan Minka berdua di meja makan. Di momen inilah terjadi interaksi aneh. Minka yang tadi diam saja tiba-tiba memberikan isyarat peringatan kepada Liz. Ia menunjuk ke arah kue itu yang ada di meja dengan ekspresi wajah jijik dan berkata kue itu rasanya seperti kotoran. Secara tidak langsung Minka memperingatkan Liz dengan tegas untuk tidak memakan kue tersebut karena rasanya sangat buruk. Tak lama kemudian, Darren kembali dan langsung mengajak Minka pergi, beralasan ingin memberikan waktu berdua kembali untuk Malcolm dan Liz. Setelah gangguan itu berlalu, Malcolm kembali mencoba membangun suasana. Ia menyuguhkan kue coklat itu sebagai hidangan penutup. Kue yang sama yang dilarang keras oleh Minka.
Liz yang mengingat peringatan Minka berusaha untuk menolak. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak menyukai coklat sejak kecil. Namun Malcolm mengatakan bahwa ia sudah memesan kue itu khusus untuk Liz dan memohon agar Liz setidaknya mencicipinya sedikit demi menghargai usahanya. Karena merasa tidak enak hati, Liz pun akhirnya mencoba kue tersebut. Liz terpaksa berbohong demi menjaga perasaan pasangannya. Meski dalam hati ia setuju dengan Minka, rasanya mengerikan dan teksturnya aneh. Namun disinilah keanehan itu terjadi. Meskipun rasanya sangat tidak enak, ia terus menyuapkan kue itu. Gigitan demi gigitan hingga potongan di piringnya habis tak tersisa. Disinilah awal mula malapetaka itu perlahan mulai terjadi. Saat Liz tertidur, ia mengalami mimpi buruk yang terasa nyata. Ia melihat seorang wanita yang menari dengan gerakan ritual aneh di depan air terjun. Ketika Liz melihat lebih dekat, ternyata wajah dari wanita itu mirip dengan dirinya. Liz pun terbangun dari mimpinya itu. Dengan keadaan kamar yang gelap dan sedikit linglung, ia menyalakan senter di ponsel lalu pergi menuju ke ruang tengah. Tanpa ia sadari kalau ada sosok lain di belakangnya. Ia terus berjalan menyusuri lorong gelap menuju dapur. Langkah Liz terhenti di ruang makan, tempat sisa kue tadi berada. Melihat kue itu, anehnya Liz merasakan ada dorongan kuat untuk memakan kue tersebut. Ia mulai memakan kue itu dengan rakus dan menjijikkan, seolah ia dirasuki kelaparan. Sambil terus mengunyah, kita juga melihat bayang-bayang mengerikan, seolah ada sesuatu yang mengerikan dulu pernah terjadi di sini. Keesokan paginya matahari terbit, namun tidak membawa kehangatan yang diharapkan. Teror justru dimulai di luar kabin, jauh dari penglihatan Liz. Minka yang pagi itu pergi ke pinggiran hutan untuk mencari sinyal, berencana memesan Grab karena ia tidak betah berlama-lama di sini. Hutan yang tenang itu tiba-tiba terdengar suara-suara aneh. Persisnya seperti suara jeritan seorang perempuan. Tak lama suara itu pun menghilang. Minka ketakutan dan bersandar di sebuah pohon besar. Matanya melihat ke sekeliling memastikan tidak ada apa-apa di sana. Dan dalam sekejap mata sesuatu yang mengerikan menyambarnya. Minka lenyap ditarik paksa oleh entitas hutan yang belum menampakkan wujud aslinya. Sementara itu di dalam kabin, Malcolm sedang menyiapkan sarapan. Sementara Liz duduk diam dengan tatapan kosong, sibuk mencoret-coret buku gambarnya. Melihat perilaku Liz yang tiba-tiba menjadi aneh, ia mencoba bertanya. Namun Liz hanya merespon dengan anggukan saja. Perhatian Malcolm beralih pada apa yang digambar Liz. Sketsa kasar dari wajah-wajah wanita yang menjerit kesakitan. Dan itu adalah penglihatan mengerikan yang dilihat Liz semalam. Siang harinya Malcolm mengajak Liz berjalan-jalan ke tepi sungai. Di sana perilaku Liz semakin aneh. Ia berdiri melihat ke sekitar dan menatap air terjun. Tempat yang sama persis dengan yang ia lihat dalam mimpinya. Di sini juga Liz merasa kalau dia tidak asing lagi di tempat ini, seolah dia pernah hidup lama di sini. Seketika itu Liz tiba-tiba mempunyai penglihatan ke masa lalu. Ia melihat ada seorang wanita hamil yang menari ritual di depan air terjun itu. Lalu ada dua orang pria bersenjata yang datang. Di tepi sungai itu Liz menemukan sebuah liontin tua yang tergeletak di antara bebatuan. Tanpa sadar ia memungutnya, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu mengenakan di lehernya seolah benda itu memang miliknya sejak awal. Sekembalinya ke kabin, Malcolm tiba-tiba menerima panggilan darurat. Ia memberitahu Liz bahwa salah satu pasiennya di kota sadar dari koma dan ia harus segera pergi ke rumah sakit. Ia meminta Liz untuk tidak khawatir dan berjanji akan segera kembali.
Dengan alasan medis yang mendesak itu, Malcolm pergi membawa mobilnya, meninggalkan Liz benar-benar sendirian di tengah hutan yang terisolasi. Liz yang tidak bisa melarang akhirnya terpaksa tinggal di kabin itu seorang diri. Untuk mengusir rasa sepi, Liz mencoba menghubungi Maggie. Namun percakapan itu justru memicu pertengkaran. Maggie kembali membahas soal kecurigaannya. Yakin bahwa kepergian Malcolm bukan urusan pekerjaan, melainkan untuk menemui keluarga aslinya. Liz yang merasa disudutkan, marah dan memutus sambungan telepon tersebut. Saat ia melihat ke arah kabin yang ada di sebelahnya, ia terkejut melihat apa yang tampak seperti mayat terbungkus di sebuah plastik. Namun ketika ia melihatnya kembali dengan lebih teliti menggunakan teropong, mayat itu hanyalah tumpukan sampah plastik. Teror terus berlanjut saat Liz pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Ketika ia berbalik badan, ia hampir menjerit karena kaget. Minka sudah berdiri tepat di hadapannya. Liz yang bingung bertanya kapan Minka masuk. Kewarasan Liz diuji saat melihat ada 2 Minka di sana. Minka lalu meminta Liz untuk tidak ribut karena itu bisa membangunkan anak-anak. Kalimat itu membuat Liz bingung, anak siapa yang dimaksud. Minka kemudian mengulurkan tangannya memaksa Liz melihat ke masa lalu. Dalam penglihatan itu, Liz melihat sebuah adegan di mana seorang wanita hamil yang dieksekusi. Liz tersentak bangun, ternyata pertemuan dengan Minka itu hanyalah sebuah mimpi. Atau lebih tepatnya kunjungan arwah. Karena kita tahu guys, Minka yang asli sudah tewas di hutan tadi pagi. Belum sempat Liz menenangkan diri, Darren yang tiba-tiba mengetuk pintu. I can see you. Awalnya Liz mencoba menolak secara halus karena di rumah hanya ada dia seorang. Namun karena Darren terus memaksa dengan berdalih kalau kabin ini juga adalah milik keluarganya. Kedatangan Darren ke sana hanya untuk mengajak Liz bersenang-senang dengan dia membawakan sebuah botol anggur. Liz tahu bahwa ini tidak baik, ada wanita dan laki-laki dalam satu rumah. Ia lalu pamit ke kamar mandi mencoba untuk mengulur waktu, sambil memikirkan bagaimana cara ia melarikan diri dari situasi itu. Darren yang entah kenapa tiba-tiba mengambil sebuah pisau di dapur. Ia lalu menuju ke lantai atas. Liz yang masih berada di kamar mandi mendengar langkah kaki itu mendekat. Namun entah apa yang terjadi di luar sana, terlihat Darren sudah tewas dengan kepalanya yang terpenggal. Di dalam kamar mandi, Liz hanya merasakan tiba-tiba suasananya menjadi hening. Ia memberanikan diri keluar dan Darren sudah tidak terlihat lagi. Sampai pada saat itu, Liz tidak tahu apa yang terjadi kepadanya karena tubuh Darren menghilang tanpa jejak. Liz lalu mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Malcolm. Namun ponsel Malcolm tidak aktif. Saat itulah ia mendengar suara aneh dari wastafel di dapur. Suara berisik mesin penggiling sampah yang macet. Dengan ragu, Liz merogoh ke dalam lubang wastafel dan menarik keluar sebuah benda yang menyangkut. Dan ternyata itu adalah jam tangan milik Darren. Penemuan ini membuat Liz merasa aneh kenapa jam Darren ada di dalam wastafel. Di saat bersamaan, mulai terlihat sekelebatan bayangan hitam melintas. Dan ia terkejut tiba-tiba ada seseorang di sana dengan kepalanya yang terbungkus plastik. Makhluk itu menatap Liz lalu perlahan mengangkat tangannya dan membentuk simbol hati dengan jari-jarinya. Simbol yang sama dengan yang dibuat Liz di kamar mandi. Belum sempat Liz mencerna apa yang ia lihat, makhluk itu menghilang dalam sekejap mata. Merasa di rumah ini sudah tidak waras, ia memutuskan untuk melarikan diri di saat itu juga. Liz menelepon Maggie untuk meminta jemputan. Namun sinyal telepon terputus tepat saat ia mulai menjelaskan keanehan di rumah itu. Harapan bantuan dari Maggie pun pupus. Tepat saat itu mobil Malcolm terlihat memasuki halaman. Malcolm telah kembali, namun alih-alih merasa lega, Liz justru merasa curiga. Ia mengamati dari jendela atas dan melihat Malcolm masuk ke rumah dengan santai bahkan bersenandung pelan. Sikap ini sangat bertolak belakang dengan seseorang yang baru saja kehilangan pasien di rumah sakit.
Saat Malcolm masuk, Liz langsung meluapkan amarah dan ketakutannya. Ia mencecar Malcolm dengan rentetan kejadian aneh, kedatangan Darren yang mabuk, penemuan jam tangan di wastafel, hingga penampakan wanita berwajah plastik. It was fucking creepy and fucked up. She had a fucking... Malcolm mencoba menenangkan Liz dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan ia berjanji akan memeriksa rumah ini. Setelah berkeliling sebentar, Malcolm kembali dan memastikan rumah ini aman. Dan untuk mengalihkan perhatian Liz, ia mengeluarkan sebotol wine yang ia sembunyikan di balik jasnya, mengajak Liz untuk sejenak bersantai. Di momen inilah kebohongan Malcolm terbongkar. Saat mereka minum, Liz sempat bertanya tentang pasien yang koma itu. Malcolm dengan wajah sedih bercerita bahwa pasien tersebut meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya yang menangis pilu. Liz yang melihat Malcolm pulang sambil bersenandung riang tadi langsung menyadari bahwa cerita sedih itu adalah sebuah kebohongan. Malcolm tidak pernah pergi ke rumah sakit. Liz beralasan ingin pergi ke kamar mandi untuk menghindari Malcolm. Seakan semesta ini membantu Liz untuk mengungkap kebenaran, di sana ia menemukan sebuah foto yang tergeletak di lantai. Foto itu menampilkan sebuah keluarga dari era 1950-an. Dan pria di dalam foto itu adalah Malcolm. Tapi aneh, wajahnya sama persis dengan wajah Malcolm saat ini. Seakan Malcolm tidak pernah tua. Dengan bukti tak terbantahkan di tangan, Liz kembali dan menemui Malcolm. Meminta penjelasan apa yang sebenarnya Malcolm sembunyikan. Malcolm yang menyadari sandiwaranya telah berakhir, akhirnya mengungkapkan semuanya. Ia mengakui bahwa pria di foto itu memang dirinya. Ia kemudian mengungkapkan rahasia gelap yang telah ia simpan selama berabad-abad. Usianya kini sudah lebih dari 200 tahun. Ia dan Darren memiliki karunia keabadian. Mereka tidak bisa mati dan tidak bisa menua. Malcolm kemudian menceritakan asal-usul kutukan dan anugerah ini. 200 tahun yang lalu, Malcolm dan Darren muda menangkap seorang penyihir hamil yang sedang melakukan ritual di air terjun itu. Dan yang membuat Malcolm bertanya-tanya, wanita penyihir itu mirip sekali dengan Liz saat ini. Itulah alasan Malcolm mendekati Liz karena ia merasa Liz adalah orang spesial. Karena dianggap sesat, mereka memburu penyihir itu. Lalu mengurungnya di dalam sebuah kandang babi. Si penyihir hamil itu akhirnya melahirkan anak-anak bayinya di dalam kandang. Beberapa waktu kemudian, Malcolm dan Darren memeriksa ke kandang. Dan yang membuat mereka terkejut adalah si penyihir bukan melahirkan manusia, melainkan sosok aneh yang sangat mengerikan. Malcolm lalu menembak mati si penyihir dan membiarkan anak-anaknya tetap hidup. Dan disinilah tercipta sebuah perjanjian terkutuk antara mereka dengan iblis. Mereka akan diberikan hidup abadi dengan syarat harus menyediakan makanan bagi para iblis, dan makanan itu adalah para wanita. Selama 2 abad, Malcolm dan Darren memburu wanita, menjebak mereka dengan cinta, lalu membawa mereka ke kabin ini untuk dijadikan tumbal. Kue yang dimakan Liz adalah bagian dari ritual persiapan sebelum para iblis memangsa para korbannya. Malcolm mengaku bahwa ia sebenarnya mencintai Liz karena Liz berbeda dari korban-korban sebelumnya. Namun perjanjian tetaplah perjanjian. Liz harus mati agar Malcolm bisa terus hidup. Malcolm lalu meninggalkan Liz seorang diri di sana, membiarkan si iblis untuk memangsanya. Liz mencoba melarikan diri, namun rumah itu kini telah terkunci rapat. Suara langkah kaki berat terdengar dari lantai atas. Liz berlari ke segala arah, mencoba memecahkan jendela namun sia-sia. Dari kegelapan, makhluk-makhluk dengan tubuh aneh itu mulai bermunculan. Liz terpojok, ia terjatuh tersungkur, tidak ada tempat lagi untuk lari. Namun disinilah kejutan terbesar terjadi.
Alih-alih menyerang dan mencabik-cabik Liz, makhluk-makhluk itu justru mendekat dengan lembut. Salah satu dari mereka memperlihatkan sebuah toples berisi kepala manusia yang diawetkan, kepala sang penyihir dari 200 tahun yang lalu. Liz menatap kepala itu, lalu menatap makhluk-makhluk di hadapannya. Ternyata Liz bukan sekedar korban yang mirip dengan penyihir masa lalu. Liz adalah reinkarnasi dari penyihir itu sendiri, ibu dari para makhluk-makhluk tersebut. Ikatan batin yang dirasakan Liz sejak awal, simbol hati di kaca, hingga liontin yang ia temukan, semuanya adalah tanda bahwa sang ibu telah kembali pulang. Makhluk-makhluk itu mengenali ibu mereka. Mereka tidak memangsa Liz, melainkan menyambutnya dengan penuh kasih sayang yang mengerikan. Sementara itu, Malcolm yang berada di ruangan lain mendengar keributan itu mereda. Ia mengira para monster itu telah selesai makan dan Liz sudah tewas. Dengan tenang, ia membesarkan volume musik dan tertidur, yakin bahwa siklus keabadiannya telah diperpanjang. Namun Malcolm salah besar. Saat Malcolm terbangun, dunia sekelilingnya telah terbalik. Ia mendapati dirinya tergantung terbalik di sebuah pohon di tengah hutan. Tubuhnya terasa sakit dan lemah. Ia melihat tangannya yang kini keriput dan layu. Keabadiannya telah dicabut karena sang ibu telah kembali. Perjanjian lama itu batal. Malcolm seketika menua 200 tahun dalam satu malam. Di hadapannya berdiri Liz, namun itu bukan Liz yang lugu. Matanya kini hitam pekat, memancarkan aura kegelapan yang sama dengan para monster. Liz memegang potongan kue ritual, kue yang sama yang digunakan Malcolm untuk menjebak para korbannya dulu. Dengan senyuman dingin, Liz menyuapkan kue itu ke mulut Malcolm yang sudah tidak berdaya dengan menenggelamkan kepala Malcolm ke sebuah wadah berisi madu. Dendam selama 2 abad akhirnya terbayar lunas. Ritual panjang yang memakan banyak korban itu ternyata bukan hanya untuk memberi makan para iblis, melainkan untuk mempersiapkan jalan bagi kebangkitan sang ibu. Malcolm dan Darren hanyalah alat yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup anak-anak iblis tersebut sampai ibu mereka kembali kepada mereka. Film berakhir dengan kemenangan absolut sang kegelapan, meninggalkan pesan bahwa ada kekuatan kuno yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, seberapa lama pun mereka mencoba menipunya.